Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, saya sudah sampai di rumah dukun yang dinamakan Dukun Kuyang. Jadi Mbah Dukun Kuyang ini dia dikenal dukun kaya raya di wilayah sini, dan dia itu bisa dikatakan sering banyak orang yang datang ke sini untuk kekayaan, dan bahkan dia juga menyantet seorang, dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Oleh karena itu sahabat, saya mau langsung saja masuk ke dalam rumah Mbah Kuyang ini. Kebetulan sudah banyak juga warga-warga yang beritahu tentang hal ini sahabat. Jadi saya mau langsung saja temui. Ayo kameramen, kita masuk. Nah, ayo kita langsung aja ke ruang prakteknya. Ayo. Ini dia ruangannya. Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbah Kuyang? Benar. Saya Muhammad Nasihin. Ini kenapa bawa kamera? Saya di sini kamera, saya sedang live YouTube ini. Jadi saya datang ke sini, tujuan saya karena saya mendengar katanya Mbah Kuyang ini bisa memberikan kekayaan dan juga bisa menyantet orang. Benar itu, Mbah? Ya, silakan duduk, silakan. Saya duduk sini ya. Ya, silakan. Jadi begini, Mbah. Ya. Ini yang saya tahu tentang informasi tentang Mbah Kuyang ini. Ya. Katanya Mbah Kuyang ini adalah dukun kaya raya di kampung sini. Ya, betul itu. Benar, dukun kaya raya. Dan juga melayani santet, pelet, bahkan pesugihan kekayaan. Betul. Memang benar itu? Benar. Dan pesugihan kekayaan itu sebenarnya pakai tumbal atau enggak itu, Mbah? Pakai tumbal. Pakai. Salah satu dari keluarganya. Oh, salah satu dari keluarganya akan ditumbalkan kalau dia ingin kaya. Iya. Contohnya seperti ini. Kalau ada suami istri dan dia punya anak, apakah anaknya akan jadi tumbal untuk kekayaan? Iya, betul. Dan itu sudah pasti terbukti. Terbukti itu. Sudah banyak orang-orang yang datang ke sini dan menjadi orang kaya. Ya, makanya saya sini terkenal dukun paling terkaya. Oh, ini yang perlu saya pertanyakan lagi gini, Mbah. Yang mau saya tanyakan, kekayaan itu datang dari mana? Apakah ketika menjatuhkan tumbal itu langsung diberikan kekayaan seketika, atau dengan usahanya diberikan kelancaran, atau memang tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak? Kekayaan saya. Ya, dari hasil ritual ini. Tidak. Apa bisa menggandakan uang juga? Oh, tidak. Nggak bisa menggandakan uang. Jadi ada pasien datang kemari. Dia minta buat kekayaan. Saya tarifkan itu. Oh, jadi Mbah ini suka mentarifkan. Iya. Kalau ada yang menyantet. Guna-guna. Oh. Perlu santet. Begitu. Semuanya. Itu saya tarifkan. Sekarang saya mau tanya juga ini. Kalau tarif untuk santet ketika menyantet orang yang meninggal kira-kira berapa? 30 juta. 30 juta. Ya. Itu orang sampai meninggal dunia. Kalau sakit 15 juta. 15 juta. Jadi Mbah ini kalau buat sakit orang, maharnya minta 15 juta. 15 itu juta. Sudah pasti orang itu langsung sakit. Pasti. Terus kalau sampai meninggal minta 30 juta. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Tergantung dari kondisi orang yang ada yang datang ke sini. Tergantung. Nah, terus apalagi Mbah pelayanan di sini? Guna-guna juga ada. Guna-guna atau pelet? Pelet berapa kalau di sini? Pelet ya nggak terlalu mahal. Berapa itu? 5 juta. 5 juta udah bisa? Bisa. Itu pasti berhasil? Berhasil. Di sini pasti berhasil. Jadi Mbah ini sebenarnya kaya raya ini hasil dari mahar uang-uang dari pasien. Iya. Ada yang 30 juta, ada yang 15 juta, ada yang 5 juta. Iya. Tapi selalu ada setiap hari? Ada. Berarti Mbah sehari itu bisa dapat uang banyak dari situ? Dari pasien itu. Oh, terus yang katanya pesugihan-pesugihan itu harus wajib menumbalkan. Kalau tidak menumbalkan, kalau tidak menumbalkan manusia tidak akan berhasil. Tidak. Dan kalau menumbalkan itu berarti apakah sudah banyak orang yang melakukan hal itu atau masih sedikit? Sudah banyak. Sudah banyak. Mana datang kemari. Ingin kaya tapi rela menumbalkan keluarganya. Betul. Demi kekayaan. Iya. Kalau yang salah satu yang tidak ditumbalkan, yang minta kemarinnya pun saya tumbalkan. Oh, kalau dia tidak
Kalau dia tidak berhasil untuk mencari tumbal, maka orang yang tadilah yang akan jadi tumbalnya. Kok bisa begitu, Mbah? Kenapa? Apa karena ada perjanjian dengan jin, iblis? Oh, jadi karena adanya perjanjian dengan iblis, sehingga perjanjian itu tidak bisa diputuskan. Bisa. Kalau si iblis itu meminta nyawa manusia harus mendapatkan tumbal. Harus itu. Dan ini sering, apakah sudah pasti orang yang pesugihan itu mendapatkan tumbal atau pernah ada yang menjadi tumbal dianya? Ada. Jadi Mbah ini sebenarnya hanya sebatas menyambungkan dengan iblis saja perjanjian itu. Iya. Berikutnya nanti tinggal orangnya itu berhubungan dengan iblis. Iya. Hanya diberikan mantra-mantra saja. Mantra-mantra. Nah di sini saya melihat juga ini banyak boneka-boneka santet ini, ada 2. Ini ada boneka pocong, ada boneka yang seperti itu. Mau telur orang ini. Oh hari ini Mbah ada kerjaan? Telur hari ini. Oh. Tapi begini Mbak ya, mohon maaf, saya datang ke sini bukan mau ngacak-ngacak ritual Anda, bukan niat saya mencari ribut kerusuhan di rumah Anda pribadi. Tapi saya datang ke sini tujuan saya karena saya mendengar dan melihat saat ini, ya, kemarin saya hanya mendengar saja cerita-cerita dari seseorang. Dan kali ini saya sudah melihat secara langsung, ternyata Mbah Kuyang ini beneran. Beneran ritualnya. Saya pikir hanya sebatas cerita saja. Tapi setelah saya datang ke sini ternyata memang benar adanya. Emang benar? Santet seperti ini. Nah, dari manapun orang berdatang kemari. Banyak yang datang. Banyak. Ada yang minta berguna-guna. Jadi begini Mbah ya, mohon maaf. Saya bukan mau cari ribut, saya bukan ada niat untuk mencelakai Anda. Tapi saya datang ke sini tujuan saya ingin menghentikan suatu tindakan santet ataupun ritual-ritual ilmu hitam yang meresahkan masyarakat. Tidak bisa. Jadi Mbah tahu kan tujuan saya sebenarnya. Kenapa saya bawa kamera seperti ini? Ya hanya biar ditonton, biar ini menjadi pembelajaran pada masyarakat bahwa ini adalah ilmu hitam, bahwa ini adalah suatu tindakan keburukan yang harus dihentikan. Dan jangan pernah ada orang-orang yang ikut campur dalam hal ini. Saya bukan berusaha untuk merusak mata pencarian Anda. Saya kagak bakal berhenti di sini. Anda nggak mau berhenti? Minta tolong sama saya di sini. Anda bilang tidak mau berhenti. Sekarang gini ya, saya beritahu, ini bukan masalah tolong menolong dalam kebaikan. Ini tidak ada unsurnya dalam kebaikannya. Tapi ini adalah suatu keburukan. Kan Anda sebenarnya itu mencari keuntungan pribadi, tapi Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti, dan Anda tidak merasakan bagaimana keadaan orang yang Anda santet. Apakah Anda berpikir misalkan dia menjadi tumbal, apakah Anda berpikir keluarganya akan diam-diam saja, akan merasa tenang-tenang saja? Kan tidak. Nah, oleh karena itu tidak secara langsung suatu tindakan yang merugikan masyarakat itu adalah perbuatan dosa, adalah perbuatan yang salah, dan ini sudah jelas nyata. Jadi Mbak Kuyang jangan menganggap adalah ini membantu orang, bukan. Jelas. Karena orang itu pengen kaya. Ya bukan masalah ingin kayanya. Kalau ingin kaya dengan cara bekerja, dengan cara yang halal, itu baik. Memang itu perbuatan yang harus didukung. Cuma bantu. Ya saya tahu Anda kan hanya membantu, tapi di sisi lain Anda ini merugikan. Kalau Anda membantu tidak melanggar syariat Islam, ya tidak ada masalah. Ini sah-sah saja, baik-baik saja. Tapi kan apa yang Anda lakukan ini adalah perbuatan yang bukan sekedar perbuatan dosa besar saja, tapi ini merugikan orang lain juga. Nah, sebaiknya gini aja Mbah, saya langsung saja. Saya minta Mbah ini berhenti aja, bertobatlah. Kan Mbah udah kaya, gunakan untuk kebaikan aja. Saya dari mana? Ya sekarang Anda masih berpikir dari mana uangnya. Ya, di luaran sana banyak orang-orang yang tidak menjadi dukun, banyak orang-orang yang mereka bekerja, ada yang jadi kuli, ada yang jadi pedagang. Mereka semua bekerja keras, ya tapi mereka nggak ada unsur-unsur perdukunan seperti ini. Mereka bisa bertahan hidup dengan uang hasil dari kerja mereka. Udahlah begini aja ya. Tapi saya mulai seperti ini. Sudahlah ya. Memang kalau Anda merasa nyaman dengan hal seperti ini, tapi tujuan saya datang ke sini untuk menghentikan. Mungkin Anda sudah bertahun-tahun dengan hal seperti ini, tidak ada orang yang menegur Anda untuk menghenti, tapi saya datang ke sini untuk menghentikan hal ini. Sudah, lebih baik kamu keluar. Saya bukan mau begitu pergi saja, bukan, Mbah. Tujuan saya harus terlaksana dulu. Maaf
Pak. Ya sudah, saya minta Anda berhenti, jangan diulangi lagi. Saya tidak akan berhenti karena ini saya. Oh, jadi Anda nggak akan berhenti? Lebih baik keluar. Tidak, saya nggak akan keluar. Sekarang gini aja, Mbah. Kalau Mbah ini punya kesaktian yang sangat tinggi, sekarang saya mau tantang untuk mengetes. Allah Akbar. Kenapa Mbah tiba-tiba nyerang saya? Kamunya saya suruh keluar, nggak mau keluar. Oh. Lebih baik pergi. Udah, saya nggak akan pergi. Ini sahabat-sahabat dengar sendiri ya. Dia mengusir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudahlah Mbak. Anda mau ngadu tenaga dalam dengan saya, mau ngadu ilmu. Saya layani Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله. Ya Allah Jabbar, ya Allah Jabbar. Allah. Sudahlah. Ya, Mbah. Sebaiknya bertobat saja. Kalau Anda tidak mau tobat, nanti Anda saya buat muntah darah Anda. Saya datang sini kan baik-baik. Ini saya lagi live YouTube dan ini ditonton bahwa dalam keadaan baik-baik saja saya datang ke sini tidak marah-marah. Tapi Anda tiba-tiba menyerang saya. Saya tidak mau berhenti. Mau Anda apa sebenarnya? Kurang ajar Anda ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengganggu saya. Sekarang rasakan ini. Allah. Allah Akbar. Allah. Allah. Sudahlah, Mbah, bertobat saja Anda itu. Bertobat saja Anda itu. Berhentilah. Kalau tidak Anda mau saya bakar apa ilmu Anda. Tidak usah macam-macam. Ini untuk sahabat-sahabat yang menonton. Apa perlu kita bakar aja ini dukun ini. Mbak Kuyang ini dia dibicarakan baik-baik tidak bisa. Dia masih terus-terusan seperti ini. Saya bilang saya tidak mau berhenti.
Coba saja kalau bisa. Allah. Siapa yang kamu ini? Kamu ini siapa? Sini kameraman. Hati-hati. Waspada. Saya kan sudah ingatkan dari tadi, Mbah. Saya sudah ingatkan, jangan diteruskan. Apakah Anda mendengar dengan jelas omongan saya tadi? Anda sudah paham lah ya. Anda sudah paham niat saya datang ke sini, tujuan saya untuk menghentikan Anda. Jangan lagi-lagi ada suatu hal-hal yang merugikan masyarakat. Intinya seperti ini. Ada sesuatu yang melanggar syariat Islam, sudah jelas saya akan hentikan. Anda sebenarnya sudah paham tujuan saya tadi. Datang ke tempat Anda bawa-bawa kamera. Saya datang ke sini menanyakan suatu hal-hal ini. Saya paham, tapi saya tidak mau berhenti. Menurut Anda ilmu Anda tinggi dan bisa melawan saya gitu. Kalau bisa buktikan aja sekarang. Seberapa kemampuan Anda? Apa cuma sampai di sini? Saya yakin dan saya pastikan hari ini Anda terakhir jadi dukun, dan ilmu Anda semuanya nanti akan saya lenyapkan dari dalam tubuh Anda. Anda masih? Coba panggil semua, keluarkan semua kemampuan Anda. Panggil jin-jin Anda itu untuk melawan saya. Ayo. Panggil jin dari gunung, dari mana-mana panggil untuk membantu Anda. Coba kalau bisa. Bantu saya. Gimana sahabat ini? Apa kita lumpuhkan aja ini? Apa kita buat lumpuh aja si Mbah Kuyang ini? Apa kita buat kepanasan? Apa kita bakar ilmunya? Setuju nggak sahabat? Coba sahabat semua yang menonton di channel Ustaz Nasihin, sekarang pada komentar semua, tulis di kolom komentar, ini dukun dibuat lumpuh saja, apa dicabut ilmunya saja, atau dibuat dia kepanasan? Coba sahabat tulis di kolom komentar. Ya mungkin selama ini sahabat hanya tahu dukun itu hanya menyantet, tapi ternyata bukan juga sahabat. Dia juga menipu-nipu masyarakat dengan menggandakan uang-uang seperti itu. Hati-hati ya. Coba kameramen dibaca komentarnya itu. Lebih banyak mana? Dibuat lumpuh, dibuat kepanasan, atau hanya dicabut ilmunya saja? Banyak yang komen dibuat kepanasan. Ada yang minta dibakar aja ilmunya ya. Jadi begini sahabat ya, kalau dia saya buat kepanasan, saya bakar ilmunya, itu sudah termasuk membuang ilmunya ya. Jadi saya tidak perlu mencabut lagi, langsung saya buat kepanasan aja. Sekarang Anda rasakan ini Mbah ya. Ini karena permintaan dari sahabat-sahabat subscriber saya yang menonton, bahwa dia menginginkan dukun semacam kayak Anda ini dibuat kepanasan. Karena Anda ini banyak sekali menjatuhkan mengirimkan santet sehingga banyak korban-korban yang berjatuhan. Sekarang Anda rasakan ini.
Buat semakin panas tubuh Anda. Panas. Panas. Nah, dia sudah kepanasan sahabat. Ini sedang membakar ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya. Panas. Anda mau tobat atau enggak itu urusan Anda ya. Intinya saya datang ke sini sudah baik-baik mengajak Anda. Nah begini sahabat, sahabat bisa lihat jelas ya, dia sedang kepanasan, ini sedang membakar ilmu hitam dalam tubuhnya. Jadi ternyata sahabat, dukun-dukun itu dia bukan hanya menyantet saja, tapi dia juga melayani pelet, dia juga melayani yang namanya pesugihan juga untuk kekayaan. Nah ini sebagai pembelajaran sahabat, bahwa yang namanya pesugihan dengan dukun seperti ini melakukan ritual-ritual yang sesat itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar jangan pernah nyampe dilakukan. Sesusah apapun hidup sahabat, sesulit apapun hidup sahabat, jangan pernah yang namanya mendatangi dukun untuk menyelesaikan masalah dalam hidup, ya. Jadi jangan pernah sahabat. Ini sebagai contoh saja. Ketika manusia mengalami kesulitan apapun, mintalah sama Allah bantuan, nanti Allah akan berikan solusi yang terbaik. Jangan datang ke dukun. Kalau datang ke dukun akan menjadikan masalah yang terbaru. Dan juga seperti ini sahabat, saya sedikit menginformasikan juga untuk para sahabat. Hati-hati di Facebook, banyak penipuan mengatasnamakan Ustaz Nasihin. Saya sering ingatkan berkali-kali, di Facebook banyak penipuan tentang uang gaib, uang barokah, pengobatan, juga banyak penipuan. Hati-hati. Nomor resmi saya sudah tercantum di YouTube saya, nomor rekening sudah tercantum di YouTube saya. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba saya di WA Ustaz Nasihin, saya di Messenger kirim pesan oleh Ustaz Nasihin dan dia minta transferan, itu bukan saya tidak pernah meminta transferan ke siapapun. Dan bahkan ketika sahabat transfer uang juga seharusnya sahabat lihat dulu nomor rekeningnya. Jangan dilihat namanya, kalau nama bisa dipalsukan sama orang. Tapi kalau untuk nomor rekening tidak ada yang sama, ya. Nomor rekening itu hanya satu. Setiap bank itu hanya satu saja, tidak ada nomor yang sama. Bank BCA saya ada satu, Bank BRI saya ada satu, dan sudah tercantum nomor rekeningnya. Sahabat bisa cek di YouTube saya, di banner YouTube saya, ataupun di deskripsi video sahabat yang sahabat tonton ini. Sudah tercantum itu nomor rekening saya, nomor WA saya, ya. Jadi nomor WA saya di nomor 0821 12 42 7433. Nomor admin saya di nomor 021 8003 8007. Ya. Jadi sahabat juga ada admin saya ada 3, sahabat bisa lihat saja di YouTube saya. Kalau ada nomor yang tidak tercantum di YouTube, saya pastikan itu adalah penipuan. Dan saya tidak bertanggung jawab dalam hal itu, karena saya sudah sering memberitahu kepada para sahabat, ya, kalau masih ada orang yang tertipu juga, berarti mereka ini tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang penipuan, mana yang bukan. Jadi jangan dipukul rata, oh Ustaz Nasihin ini melakukan penipuan, saya sudah transfer uang tapi kok madu nggak dikirim-kirim, terus kok nggak dilayani. Tidak sahabat, sahabat itu transfer kemana dulu. Kalau ke rekening si penipu tidak akan sampai ke saya. Tapi kalau sahabat berhubungan dengan saya melalui WA, nomor yang saya sebutkan tadi di nomor 0821 di nomor 0821 12 42 7433, itu nomor saya. Sahabat bisa konsultasi langsung. Kalau saya belum bisa membalas, artinya saya sedang ada kesibukan, tapi nanti saya balas cuman agak lambat. Dan juga kalau untuk melayani telepon saya bisa kalau di saat saya lagi sedang tidak ada kesibukan. Tapi kalau di saat saya ada kesibukan, sahabat telepon berkali-kali pun saya tidak angkat, gitu ya. Jadi artinya bukan saya tidak peduli ketika ada nomor WA masuk, tidak sahabat, karena banyak WA-nya masuk, bahkan ratusan, bahkan sudah ribuan yang masuk ke nomor handphone saya. Jadi ya mau tidak mau sahabat harus menunggu balasannya. Tapi tetap saya balas semuanya, ya. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, saya mau ngurus dulu di dukun Mbah Kuyang ini. Saya nanti akan bersihkan tubuhnya, mudah-mudahan atas izin Allah ini dukun bisa bertobat dan dia berhenti dari dunia hitam. Jadi manusia itu sahabat, ketika Allah buka pintu taubatnya, ketika Allah berikan hidayah dan inayah, maka dia akan berubah menjadi baik. Jadi kita jangan pernah
merasa diri paling baik sendiri sehingga orang lain ini sampai kita celah bahwa dia adalah ahli neraka. Tidak, sahabat ya. Selagi dia masih Allah berikan nyawa, selagi dia masih hidup, masih Allah berikan hidayah dan inayah, maka disitulah pintu tobat dan suatu kebaikan akan pasti bisa datang ke dirinya. Dan mudah-mudahan sahabat, dukun-dukun seperti ini bisa bertobat dan bisa berhenti. Dan mudah-mudahan orang-orang yang saat ini masih berani datang ke dukun, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga dia berhenti, tidak lagi mempercayai tentang perdukunan. Mungkin itu saja sahabat, saya mau urus dulu dukun ini. Yuk kameramen dibantu. Nanti kita bawa aja si Mbah Kuyang ini ya, agar dia tidak menjadi dukun lagi. Walaupun dia sudah kaya raya, setidaknya dia jangan lagi-lagi melayani santet lah, begitu ya. Ayo kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut saya. Kalau enggak saya buat panasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.